kita di Indonesia mewarisi sejarah itu, dan sejarah itu kemudian diwariskan. Dan orang Kristen tidak pernah mau terbuka juga untuk mengatakan itu. Orang Islam akhirnya ya kamu nggak ngomong ya berarti iya. Itu alasan kenapa kami sangat takut ketika ada tiba-tiba muncul gereja di banyak tempat. Ini jujur saja, ini acara dengan topik yang menurut saya impossible di Indonesia ini. Bayangkan saya Islam dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak, gak wani jawab karena kita tahu jawabannya apa. Nah ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit, yang bahkan para pendeta saja juga akan memilih untuk tidak mengambil itu ketika diundang oleh NU dan MUI untuk menjelaskan jane Trinitas itu piye to Pak, 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu piye, karena takutnya wah ini salah jawab aku sok dipenggal dan dianggap tidak esa. Nah saya ketika diundang oleh beliaunya ini aku bilang ini kesukaanku, ini kesukaanku. Belum tentu loh ada dosen masih meskipun di level UIN atau di apa yang berani kayak gitu, karena pilihannya selalu polemis dan lain sebagainya. Nah yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, iki apa? Oh, next mas. Oh di sini ya. Oke, saya ingin katakan bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh Aan, yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Artinya satu orang, ya satu person, tapi namanya banyak. Nah, di kami Yesus yang nama lain dari Isa Al-Masih itu dinarasikan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kalau yang studi Al-Quran, nggih ngapunten nggih. Nabi saya Muhammad itu nggak sampai 5, nggak sampai 10 mbak. Kayak gitu. Kita nanya saja, misalkan kalau yang diwirid oleh ibu-ibu ini adalah nama suaminya ketimbang nama laki-laki lain, atau dia mewirid nama laki-laki lain lebih banyak dari nama suaminya, orang akan marah kan, loh kok yang kamu wirid ini nama laki-laki lain timbang ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran loh ya, bukan katanya kiai Pak. Kalau katanya kiai, katanya siapa, bisa berbeda. Ya sama-sama karena kita bisa baca Al-Qurannya, ada terjemahannya. Ini yang saya catat, ini terjemah. Jadi jangan khawatir ibu bapak, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi bahwa saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sayang sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi seluruh Indonesia. Posisinya di sini yang hijau-hijau ini bukan PKB atau P3 ya, hijau-hijau ya, inilah kayak gitu. Nah sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah terus umat iki piyean kok masih seperti ini, terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam, tapi kalau masih ke mana Magelang itu mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau, tapi kalau ke gereja nanti dulu ini kan.
Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya, nanti ini akan menjadi bekal. Jadi, menurut saya, itu salah satu kuncinya, itu adalah, ada beberapa faktor. Next, mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran, ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya terlaluan, ya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, Dirjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas? Ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini, Sragen mungkin suatu saat bisa dicek ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya mas, coba running menjadi calon bupati Sragen, nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong ya apik gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok cek loro. Nah yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran, itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu ini oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah, karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus ya. Di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita tuh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga, itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya, itu masuk menjadi kepercayaan kami. Nah kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Next mas, saya akan jelaskan pelan-pelan saja. Jadi begini ibu bapak, dulu sebelum kita merdeka, itu orang Islam itu menganggap bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah kok makin lama kok makin seperti ini, warganya GKJ Taman Asri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Ini saya ambil datanya dari bukunya ini. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini ya jadi orang Islam, dikuyok-kuyok begini. Nah memori itu kemudian terus dilembagakan, sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini,
Memorinya orang Islam itu masih begini, kowe anak londo, ya, kowe anak londo dan kamu bagian dari penjajah itu sendiri. Yang kedua, orang Islam menjadi sangat marah ketika banyak orang Kristen tidak sepakat Piagam Jakarta, Mas. Orang Islam, loh, jadi ini dulur, iki sing menang pertandingan kan aku. Pada waktu 45 itu yang paling banyak pendukungnya itu kan kelompok Islamis. Karena aku pendukung yang paling banyak, ya berarti aku yang boleh ngatur negara ini, tak atur sesuai agama Islam dengan Piagam Jakarta. Konco-konco nasionalis dan konco-konco Kristen mengatakan, ojo ngono rek, loh jari ini aku sing pemenang, harusnya ya aku ikut, aku mengatur soal itu. Sampai sekarang Piagam Jakarta tidak terimplementasikan. Lukanya orang Islam mengatakan, anjay ini Kristen dibalik dalang semua itu. Jenenge wong nggak seneng, Mas, Mbak. Yang kedua, yang ini membuat, ini mungkin nggak akan pernah disampaikan ya. Di sini ada yang baptis tahun 67, antara 67 sampai 69. Jenengan pasti kalau belajar sejarah. Nanti coba dibuka baptisan buku baptis 67 sampai 69. Nggih, Mas. Nggih. Itu periode menggembirakan dan periode paling gelap. Menggembirakan bagi teman-teman Kristen dianggap paling gelap di dalam narasi politik Islam. Yang tahu sejarah, pada waktu itu GKJ mendapat limpahan sangat banyak. Pada waktu itu ada sekitar 1 juta orang itu minta dibaptis selama 2 tahun itu. Salah satunya karena gara-gara peristiwa 65. Bayangkan ibu bapak, orang Islam itu kan paling gupuh kalau ada orang yang awalnya dianggap Islam terus kemudian live di TikTok dibaptis secara live, itu kan pasti akan dilaporkan polisi itu. 1-2 orang. Ini hampir 1 juta orang itu minta dibaptis. Kiai pada waktu itu ndelok itu karo ngersolo ibu bapak. Ya Allah, ini bayangkan tiba-tiba separuh dari jemaat GKJ Taman Asri bedol deso nang Taman Murni. Loh, lelean loh, iki ini loh, ya kan? Perasaan majelis gimana? Ya, perasaan iki mau separuh mak, ini 1 juta. Jadi pada waktu itu seluruh politisi Islam merasa dirinya terluka. Ancen bener sing diomongno Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi, akhirnya dia mencari justifikasi. Benar kata di Al-Quran bahwa tidak akan rela, wahai Muhammad, cari pembenaran, tidak akan rela orang walantar doangkal Yahudi wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang itu kalau marah, kalau yang marah itu pendeta, dia mesti akan cari justifikasinya di Alkitab, Bu, untuk mengatakan bahwa itu adalah benar secara biblikal. Sama dengan itu, tuh bener kan yang dikatakan di Al-Baqarah 225 itu, tidak akan pernah rela wahai Muhammad sampai orang Kristen dan Yahudi itu melihat kamu dan umatmu masuk ke agama mereka. Bener itu. Jadi memang orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu musuh dalam selimut. Itu sebabnya orang Kristen, orang Islam sangat takut dengan kristenisasi. Ya toh, Mbak? Oh, jadi dedek gereja lo ya. Ini nanti kalau difoto viral, ini nanti dimarahi sama ketua PCNU. Tapi ini oke. Ini oke. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita di Indonesia mewarisi sejarah itu, dan sejarah itu kemudian diwariskan. Dan orang Kristen tidak pernah mau terbuka juga untuk mengatakan itu. Orang Islam akhirnya ya, kamu nggak ngomong ya berarti iya. Itu alasan kenapa kami sangat takut ketika ada tiba-tiba muncul gereja di banyak tempat. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan, dan tentu kita berikan satu pujian bahwa dia jujur menyampaikan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh pemuka agama Islam ini, dan ini dalam konteks mungkin diskusi lintas iman, tidak membahas Alkitab, bahkan tidak membahas tentang Al-Quran, tetapi membahas problem yang terjadi di bangsa ini. Selanjutnya teman-teman, saya menjadi tertarik lagi untuk memberikan tanggapan, karena pemuka agama ini berkata ada sebuah kejadian yang sangat begitu membuat umat muslim marah, sehingga pendirian rumah ibadat, bahkan tafsiran terhadap Al-Quran pun semakin jadi mengenai bahwa ada di satu daerah murtad atau dibaptis 1 juta orang sekaligus, sehingga itu memancing kemarahan orang-orang pada waktu itu, sehingga hal itulah yang membuat pendirian rumah ibadat dipersulit, dan tafsiran-tafsiran lainlah mengenai
ayat-ayat kitab suci itu berlangsung untuk membentengi ketika ada orang untuk memutuskan percaya kepada atau pindah keyakinan, teman-teman. Rasa-rasanya sih kita harus luruskan ya, orang memiliki keyakinan tidak serba mutlak kesalahan agama yang ia anut. Misalnya si A pindah ke agama B, ketika si A pindah dari agama A, si B ini yang salah. Enggak. Keputusan untuk meninggalkan keimanannya dan memilih keyakinan yang baru, itulah keputusannya sendiri, bukan dibuat-buat. Jadi teman-teman, sekalipun 1 juta itu memberi diri dibaptis, itu merupakan keputusan mereka waktu itu, tak perlu dipolitisasi, tak perlu panas sebenarnya, karena mereka itu memiliki hak dan kewajiban untuk memilih keyakinannya. Seperti itu. Saya juga memikirkan bahwa banyak orang Kristen yang pindah kepada Muslim, kami tidak perlu repot, baper dan segala macam, itu urusannya dia. Walaupun sebenarnya ada konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil, seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada orang pindah keyakinan lalu kita marah, lalu kita melarang rumah ibadat, sampai detik ini kekristenan rumah ibadat itu sulit berdiri, bahkan dilarang, itu sebuah agak berbau polemik politis seperti itu. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berpikir secara cerdas, tanpa baper, tapi memupuk rasa persaudaraan